Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang disebut Minggu Quasimodogeniti, sama seperti bayi yang baru lahir. Dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Inilah bunyinya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pembuka di dalam khotbah ini adalah apa yang pertama kali kita bayangkan ketika kita mendengar, membaca kata kudus. Apakah itu yang dimaksud kudus itu? Sesuatu yang murni kah? Sesuatu yang suci kah? Atau sesuatu yang tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur lainnya? Dalam pemahaman kita mengenai kata kudus ini, tentu akan memengaruhi sikap hidup kita sebagai orang Kristen, bukan? Sikap hidup kita berarti hidup yang terpisah dengan orang lain. Itu barangkali dalam benak kita. Atau bisa saja kita menjadi orang yang tidak lagi mau bergaul dengan orang lain. Kita menutup diri, mengeksklusif, mengucilkan diri dari orang banyak. Seperti tidak ingin tertular kejahatan atau keburukan orang lain. Apakah demikian pengertian suci atau kudus itu? Tentu pemahaman yang demikian, saudaraku, adalah pemahaman yang keliru. Seperti itu mengenai kekudusan. Jadi seperti apakah kekudusan itu? Berdasarkan kitab ini, Rasul Petrus menyingkapkan sifat kekudusan Allah. Pada dasarnya manusia tidak mudah menjangkaui Allah, bukan? Namun demikian Allah yang kudus yang tidak terjangkau itu membuat dirinya lebih mudah terjangkau oleh manusia, yakni melalui Yesus yang menguduskan manusia dari keberdosaannya. Mereka yang telah dikuduskan oleh Sang Bapa melalui Kristus dipanggil untuk mewujudkan kekudusan itu dalam hidup sehari-hari. Artinya kekudusan umat percaya bukan berarti umat percaya diperintahkan agar mengasingkan diri dari kehidupan sehari-hari atau memisahkan kita dengan sesama. Bukan seperti itu. Kekudusan itu dipraktikkan dalam perjumpaan dengan sesama, justru. Sebagaimana Rasul Petrus dalam ayat 22 berkata, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Poin yang kedua, seperti apa gambaran hidup orang kudus di tengah kehidupan sesamanya. Kita bisa lihat di ayat 13 dan 14. Di ayat 13 dikatakan di sana, siapkan akal budimu. Kemudian waspadalah. Kemudian berharaplah sepenuhnya pada anugerah Allah. Lalu pada ayat 14 disebut, hendaklah kita taat. Kemudian di ayat 14 juga mengatakan tidak memenuhi hawa nafsu.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara pada ayat 13 itu tentang mempersiapkan akal budi. Akal budi adalah suatu kemampuan untuk berpikir tentunya, merasa, memahami, serta membedakan yang benar dan salah. Pentingnya kita mempersiapkan akal budi, bukan? Karena yang namanya pikiran negatif, yang namanya gosip, yang namanya pikiran buruk, dan godaan-godaan dia datang tanpa diundang. Bisa saja lewat sana sini di atas kepala kita, tetapi kita bisa menyiapkan akal budi kita, menjaga dan mencegah supaya pikiran yang buruk itu, yang negatif itu tidak bersarang di pikiran kita. Menyiapkan akal budi artinya mengendalikan pikiran, taklukkan segala pikiran itu dengan di dalam Kristus, pasti bisa. Bapak Ibu saudara-saudara, di zaman sekarang ini semua dipikirkan, setiap manusia sekalipun semua dipikirkan itu sesuatu yang gak perlu dipikirkan pun dipikirkan. Ada pepatah mengatakan elang masih terbang tapi penggorengan sudah disiapkan. Artinya sesuatu yang belum terjadi itu tapi sudah dipikirkan secara berlebihan di konteks sekarang ini. Contoh orang maju, orang yang berkembang, orang yang mau bekerja keras, orang yang mau berusaha untuk lebih baik lagi, dia yang sakit pikirannya atas dia pikirkan orang-orang lain. Maka dari sini kita belajar untuk mengencangkan ikat pinggang dari pikiran itu. Jangan pikiran itu yang tidak karuan, tetapi kita bisa mengontrol, menaklukkan pikiran itu kepada hal-hal yang positif, kepada keinginan Kristus semata. Dalam rangka Parheon Perempuan HKBP Kamar Raya, saya melihat nats ini hendak berbicara kepada kita semua yang pertama, supaya janganlah terlalu banyak berpikir atau overthinking, dan pikiran itu harus ditaklukkan. Sebagai perempuan tentu banyak yang dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan, apalagi sehubungan dengan kehidupan hari esok. Pada Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, inilah yang hendak kita praktekkan setelah kita melaksanakan pesta Parheon Perempuan pada minggu ini. Demikian juga yang kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan secara total, secara menyeluruh. Artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan itu sangat baik, karena Dia adalah kudus. Namun tidak cukup hanya persekutuan dengan Tuhan, tetapi harus selaras dengan kehidupan sehari-hari dalam praktek bersama dengan sesamanya, tidak eksklusif atau tertutup dari dunia luar. Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan dengan menanggalkan keinginan daging, melainkan taat kepada perintah Tuhan dan penuh pengharapan pada anugerah Tuhan. Marilah kita, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menggumuli pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini,
Kiranya kita menyadari bahwa hidup kita ini anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun demikian kita haruslah tetap hidup dalam kekudusan, karena Allah itu sendiri adalah kudus. Yang terakhir, sebagaimana Minggu Puasa Monogeniti, pada minggu ini yang mengatakan sama seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita memiliki sifat, karakter sebagaimana yang digambarkan bayi yang baru lahir, yang tentunya sangat tergantung kepada sang ibu agar dia bisa menyusui dan bertumbuh secara jasmani dan juga secara rohani di dalam pertumbuhan iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah di suasana Pesta Parheon Inah KBP Kamar Raya, kita semakin hari menyiapkan hidup kita dengan menjawab panggilan Tuhan agar hidup kita adalah hidup kudus, karena Dia adalah kudus. Selamat menjalani hidup di dalam kekudusan, karena Tuhan adalah kudus. Itulah iman percaya kita. Amin.